Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas Saputri, NIM 18087351. Di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang materi bab 3 yang diberikan oleh Bapak. Yang pertama yaitu faktor pelatihan, yaitu faktor-faktor fundamental latihan, yakni persiapan fisik, teknis, taktis, dan psikologis, dan teoritis harus tergabung dalam semua program atletik. Faktor pelatihan merupakan bagian terpenting dari program pelatihan, apapun terlepas dari segala usia, potensi individu, tingkat persiapan, atau fase pelatihan. Namun, penekanan relatif yang ditempatkan pada masing-masing bervariasi sesuai dengan ciri-ciri di atas, serta karakteristik olahraga dan peristiwa yang dipilih. Meskipun faktor pelatihan saling berkaitan erat dan cara untuk masing-masingnya berkembang seperti yang disarankan oleh seperti gambar 19 yang ada di buku, persiapan fisik dan teknis mewakili dasar yang dibangun kinerja. Seraya sambil sang atlet memperoleh teknik yang lebih baik, persiapan taktis ditekankan, dan ketika persiapan taktis diperoleh, persiapan psikologis akan ditekankan, sesuai seperti gambar yang sudah ada di buku. Dan selanjutnya yaitu pada persiapan jasmani. Persiapan jasmani harus dianggap sebagai salah satu yang paling banyak dan dalam beberapa kasus unsur terpenting dalam pelatihan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang tinggi. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan potensi fisiologis, meningkatkan potensi fisiologis atlet, dan untuk mengembangkan kemampuan biomotor ke standar tertinggi. Dalam program pelatihan yang terorganisasi secara fisik, persiapan dan perkembangan dalam urutan berikut. Yang pertama yaitu persiapan fisik secara umum, yang kedua fase persiapan fisik yang spesifik, yang ketiga tingkat kemampuan biomotor yang tinggi, dan dua fase pertama dikembangkan selama fase persiapan ketika fondasi yang kokoh sedang dibangun. Tahap ketiga secara spesifik untuk periode kompetitif, ketika sarananya adalah untuk mempertahankan apapun yang sebelumnya diperoleh dan menyempurnakan kemampuan yang dibutuhkan oleh olahraga atau acara. Selanjutnya yaitu persiapan fisik. Tujuan utama dari persiapan fisik yaitu terlepas dari spesifiknya olahraga, adalah meningkatkan kemampuan kerja si atlet. Dengan semakin tingginya potensi kerja, semakin mudah tubuh akan beradaptasi dengan peningkatan yang terus-menerus pada tuntunan fisik dan psikologis pelatihnya. Sama halnya, semakin luas dan semakin kuat dan semakin tinggi tingkat kemampuan biomotor yang mungkin diraih, yang sangat penting adalah bahwa melalui persiapan fisik, penekanan harus ditempatkan pada potensi fisik. Bagi calon atlet muda, gelar GPP kurang lebih sama dengan spesialisasi olahraga. Bagi para atlet yang sudah maju, olahraga ini harus dikaitkan dengan hal spesifik dan kebutuhan olahraga serta karakteristik perorangan. Nah, yang selanjutnya yaitu persiapan fisik spesifik, yaitu persiapan fisik spesifik ini dibangun di atas fondasi yang diciptakan oleh pembangunan fisik, yaitu tujuan utama dari persiapan spesifik ini adalah untuk memajukan perkembangan fisik atlet sehubung dengan fisiologis dan karakteristik metodis dari olahraga. Tingkat kinerja yang dicapai oleh semua atlet begitu tinggi sehingga tingkat yang sangat tinggi spesialisasi fisiologisnya menonjol dengan kompetisi yang berhasil. Penyesuaian seperti ini dalam potensi para atlet memfasilitasi pekerjaan dalam latihan dan kompetisi, pada akhirnya ditambah dengan kapasitas fisiologis yang sangat tinggi dan meningkatkan pemulihan cepat antara pelajaran pelatihan. Yakovlev pada tahun 1967 menyatakan bahwa suatu organisasi yang sebelumnya
dibentengi dan diperkuat akan berkembang ke tingkat fisiologis yang lebih tinggi dengan lebih mudah. Oleh karena itu, peningkatan ketekunan secara spesifik dapat ditingkatkan jika program-program pelatihan untuk mencapai kapasitas demikian didahului oleh pembangunan ketekunan secara umum. Dalam jurnal Health Sport Rehabilitation yang berjudul The Influence of Training Loads of Technical Training on the Cardiovascular System of Tennis Player pada nomor 10 sampai 12 tahun DDK 2019 halaman 24 menyatakan bahwa pemain tenis bersaing pada batas maksimum tubuh mereka, seringkali tidak memiliki kesiapan tubuh terhadap beban ini dan mengganggu proses sistem kardiovaskuler. Karena itu, beban pelatihan memerlukan dosis yang lebih jelas dan dikendalikan. Dengan demikian, persiapan jasmani, khususnya persiapan spesifik ke cabangnya, sangat perlu untuk dilakukan selama latihan. Selanjutnya, latihan sebagai alat utama persiapan fisik. Dalam kerangka latihan umum, latihan adalah tindakan motorik yang diulangi secara sistematis. Olahraga merupakan sarana utama pelatihan untuk meningkatkan performa si atlet. Dalam pendidikan jasmani maupun pelatihan, ada banyak latihan yang bervariasi dari yang sempit hingga dampak yang sangat rumit. Sebagai contoh, lompatan vertikal setinggi 2 kaki dengan putaran 180 derajat bisa dilakukan dengan tujuan mengembangkan kekuatan kaki. Tapi itu juga akan meningkatkan keseimbangan dari orientasi ruang. Dari jumlah besar latihan yang tersedia, seseorang pelatih hendaknya dengan hati-hati memilih mereka yang paling sesuai dengan golongan dan memaksimalkan tingkatan kemajuan tertinggi. Nah, yang selanjutnya itu persiapan teknis, yaitu persiapan teknis tidak bisa dianggap secara spesifik melakukan latihan fisik. Itu adalah ensemble prosedur yang melalui bentuk dan konten memastikan dan memfasilitasi kinerja gerakan tubuh agar memperoleh hasil olahraga yang baik. Seorang atlet perlu memiliki teknik yang sempurna, yaitu performa atlet dalam olahraga yang paling efisien dan rasional. Semakin sempurna tekniknya, semakin sedikit energi yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diberikan. Oleh karena itu, persamaan ini tampaknya menyatakan kenyataan atletik. Seringkali teknik ini dianggap hanya sebagai bentuk momen fisik, tapi bentuk selalu berhubungan secara alami dengan isinya. Jadi, setiap latihan harus dilihat dari dua sudut, bentuknya dan isinya. Isi dari sebuah latihan ditandai melalui cangkupannya, kegiatan CNS upaya kehendak, kontraksi otot atau reaksi, dan kekuatan dari kelembutannya. Berikut saya berikan penjelasan dari jurnal yang saya dapat. Teknik dan individualisasi. Variasi dalam melakukan suatu teknik bergantung sepenuhnya pada kerumitannya. Semakin sederhana tekniknya, semakin sedikit perbedaan individu. Olahraga siklik menawarkan perbedaan individu yang lebih kecil daripada olahraga gabungan asiklik atau asiklik. Pelatih hendaknya selalu menyesuaikan teknik tertentu dengan karakteristik dan kemampuan setiap atlet. Teknik suatu olahraga atau peristiwa tertentu tidak harus secara otomatis diterima sebagai satu-satunya variasi yang tersedia. Sering terjadi bahwa seorang atlet, untuk alasan apapun, penyakit atau kecelakaan, terpaksa mengganggu latihannya. Penghentian pelatihan mempengaruhi sebagian besar tingkat persiapan fisik. Ketika pelatihan dilanjutkan, atlet mungkin kebetulan mengamati bahwa tekniknya sedikit berubah, atau bahwa dia tidak dapat melakukan unsur-unsur teknik tertentu, yaitu duduk berputar dan saling melihat-lihat. Kerusakan teknis biasanya terjadi seiring dengan kemerosotan dalam persiapan fisik. Ketika persiapan fisik mencapai tingkat sebelumnya, teknik harus dibentuk kembali. Maka teknik adalah fungsi dari persiapan jasmani.
Nah, yang selanjutnya yaitu persiapan taktis. Persiapan taktis merujuk pada sarana melalui mana para atlet menyerap metode dan cara yang mungkin untuk mempersiapkan dan organisasi tindakan secara menyerang dan defensif untuk memperoleh tujuan atletik, yaitu untuk mencetak gol, mencapai prestasi tertentu, atau memperoleh kemenangan. Persiapan taktis bisa mengikuti teori umum yang diterima, tetapi spesifik untuk setiap olahraga. Semua tindakan menyerang dan defensif yang diambil oleh atlet atau tim dalam kompetisi akan dilakukan menurut rencana taktis yang ditetapkan sebelum kompetisi. Tindakan taktis seperti itu harus menjadi bagian dari kerangka umum strategi atlet. Selama kompetisi, seorang atlet menerapkan semua kemampuan dan keterampilan yang biomotor sesuai dengan kondisi nyata dan praktis yang berhadapan dalam konfrontasi dengan seorang lawan. Nilai dan pentingnya persiapan taktis tidak sama untuk setiap olahraga. Penguasaan taktik merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam olahraga tim, gulat, tinju, dan perjuangan dan anggar. Tidak demikian halnya dengan olahraga lain seperti senam, toko skating, penembakan, angkat beban, dan melompat ski, yang profil psikologisnya menganggap penting persiapan taktis. Rencana permainan dan pemikiran taktis. Pemikiran yang taktis mencakup kemampuan-kemampuan berikut. Yang pertama yaitu untuk mengevaluasi secara realistis dan benar. Yang kedua yaitu agar dapat langsung meningkatkan keterampilan dan kombinasi taktis yang akan digunakan dalam situasi game tertentu. Yang ketiga yaitu untuk mengantisipasi taktik lawan dan untuk melawan mereka. Yang keempat yaitu untuk menyamarkan atau menyembunyikan taktik yang harus mencegah musuh-musuh mencium dan menggagalkan rencana serangan. Yang kelima yaitu untuk mengkoordinir tindakan individu untuk yang sempurna dengan taktik tim. Selanjutnya yaitu analisis aplikasi rencana permainan. Tahap dari rencana permainan ini adalah analisis tentang aplikasi yang dilakukan oleh pelatih dan kontribusi konstruktif para atlet. Waktu yang paling tepat untuk ini tergantung pada hasil permainan, yaitu jika hasilnya baik, pembahasan mungkin direncanakan untuk memulai pelajaran pelatihan yang pertama. Sebaliknya, jika analisis terhadap upaya yang gagal harus dilakukan 2-3 hari kemudian untuk merefleksikan kinerja masa lalu dengan lebih realistis dan kritik serta memberikan waktu untuk menyembuhkan luka psikologis. Analisis ini harus menguraikan bagaimana rencana tersebut dibuat, bagaimana benar pelatih dievaluasinya tim sendiri, dan kekuatan dan kelemahan lawan, peran individu dalam seluruh rencana taktis, dan penyebab kurangnya keberhasilan. Semakin dalam analisis, semakin berharga kesimpulan. Namun, di akhir pertemuan pelatih harus tampil jelas dan masuk akal, tetapi dengan catatan optimisme, mengusulkan beberapa elemen taktis untuk menekankan dalam pelatihan dalam persiapan lawan untuk pertandingan yang akan datang. Selanjutnya penyempurnaan teknik dan persiapan taktis, yaitu ada beberapa hal yang menyangkut itu semua. Yang pertama yaitu beberapa pertimbangan umum yang mengenai persiapan taktis dan dinamis. Dan selanjutnya yaitu koreksi kesalahan taktis dan dinamis. Dan di sini dimana semakin cepat atlet dapat memperbaiki kesalahannya, semakin cepat perubahannya, dan sebuah kesalahan yang mengganggu perbaikan bisa memiliki beberapa penyebab. Setiap kesalahan adalah akibat dari sebab, dan sejauh teknis atau taktis kesalahan yang bersangkutan, penyebab dapat diselesaikan menurut bidangnya masing-masing. Selanjutnya persiapan teoritis, yaitu konsep bahwa seseorang atlet harus dilatih tidak hanya secara praktis, tetapi juga secara teoritis. Belum disetujui secara luas, apalagi digunakan. Meskipun jarang ditemukan, sekarang ini masih ada pelatih yang percaya bahwa mereka harus memikirkan atlet mereka. Atlet ada di sana hanya untuk berlatih dan bersaing. Pelatih melakukan sisanya. Jelas konsep tersebut tidak hanya kuno, tetapi juga dapat mempengaruhi tingkat keterampilan dan kemajuan prestasi seorang atlet.
Semua pencapaian ilmiah yang dibuat oleh pelatih tidak boleh menjadi tabu atau terlarang untuk atlet. Sebaliknya, atlet harus memiliki akses pada keahlian pelatih karena pelatih adalah orang sumber daya terdekat bagi atlet. Ini menyeratkan bahwa tanggung jawab pelatih tidak terbatas pada pelatihan saja, tetapi meluas pada pendidikan spesifik olahraga dan umum para atlet. Berbagai pengetahuan dengan atlet dari bidang-bidang berikut bisa diwakili dengan berbagai pedoman yang memadai bagi pelatih. Yang pertama yaitu aturan-aturan yang mengatur olahraga tertentu, dan yang kedua dasar-dasar ilmiah yang memahami analisis teknik, dan yang ketiga dasar ilmiah dan metodis dari pengembangan kemampuan biomotorik, dan yang keempat konsep perencanaan dalam pelatihan. Rujukan hendaknya dibuat dalam bidang periodisasi pelatihan, persiapan untuk kompetisi dan memuncak. Yang kelima, anatomi dan adaptasi fisiologis mengikuti pelatihan. Dan yang keenam, penyebab pencegahan dan obat cedera. Yang ketujuh, sosialisasi olahraga atau konflik antar kelompok. Yang ke-8, fisiologi olahraga dengan penekanan pada keterampilan, komunikasi, modifikasi perilaku, penekanan dan cara mengatasi, serta teknik relaksasi. Selanjutnya, nutrisi dan atletik. Atletik, bagaimana hal itu mempengaruhi kinerja dan diet untuk mengikuti sesuai dengan fase dan jenis pelatihan, serta pra pelatihan, selama dan sesudah kompetisi diet. Dan itu beberapa bahan yang bisa dipertimbangkan untuk persiapan teoritis para atlet, antara lainnya yaitu diskusi antara pelatih dan atlet, dan analisis film dan diskusi dengan atlet dan pelatih, klinik majalah yang relevan, dan publikasi terkait lainnya. Meskipun demikian, yang sangat penting dalam persiapan teoritis seorang atlet adalah penjelasan pelatih dan proses berbagai pengetahuan selama setiap sesi pelatihan, pembahasan pra dan pasca pelatihan, dan percakapan saat bepergian atau selama berkemah. Sepanjang kegiatan dan keterlibatannya, pelatih harus berusaha untuk mengembangkan perilaku moral yang benar, menghormati atlet lain, wasit, dan penonton, juga membangun sentimen patriotik yang kuat. Hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Terdapat banyak salah dan kurangnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.